Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kasih Bimas Islam, yang kami hormati Bapak Kasih PD Pontren, para staf seluruh jajaran Bimas Islam, Tehilap Pak Kang Humas yang selalu aktif, rekan-rekan seluruh penyuluh se-Kabupaten Majalengka. Alhamdulillah pada siang ini kita dapat berkumpul di rumahnya Bapak Kasih Bimas Islam, sekaligus sebagai kegiatan rutin kita yang seharusnya bulan Oktober kemarin dialihkan ke bulan November hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi jalan atau menjadi kegiatan yang senantiasa menjalin silaturahim di antara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga terlimpahkan pada panutan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, dan tak lupa pada kita selaku umatnya. Bapak dan Ibu, ada beberapa acara yang akan kita lalui. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari Bapak Kasih PD Pontren, yang nanti ada pembinaan langsung dari Bapak Kasih Bimas. Selanjutnya barangkali Pak Kasih dan Pak, barangkali nanti ada hal tanya jawab, ada waktu luang untuk tanya jawab. Mungkin ada beberapa rekan-rekan yang ingin bertanya, kami siapkan waktunya. Untuk itu, Bapak dan Ibu, mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kasih PD Pontren terlebih dahulu. Pak Kasih itu Pak. Oh, tuh benar mewakili Pak. Ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Pak Kasih Pontren. Nggak tahu, mungkin terkait karena sekarang Kemenag ini mau bersih-bersih, jadi kayaknya semua dari kita penyuluh, apalagi yang punya pesantren, punya peluang yang sama untuk mendapatkan bantuan nanti. Tidak dibalukan yang lu lagi. Mungkin nanti ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Pak Kasih. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kasih Bimas Islam, yang saya hormati Ketua IPARI, yang saya hormati Bapak dan Ibu penyuluh agama Islam di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa bersilaturahim, bertatap muka di kediaman Pak Kasih Bimas di Panjalu, yang diawali tadi kami berangkat touring bersama, mampir di Kawal Masuki, hitung-hitung rehat, kemudian dilanjutkan ke sini. Alhamdulillah tadi
di perjalanan lancar. Salawat dan salam semoga tetap curah limpah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kasih Dimas beserta Ketua Bali yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbicara di sini, tapi kapasitasnya tidak sebagai atau tidak mewakili Pak Kepala Kantor ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, memang tadi yang disampaikan Pak Kasih Dimas di kepemimpinan Pak Menteri yang sekarang memang harus bersih-bersih. Jadi ada 4 himbauan, 4 pesan yang disampaikan oleh Pak Menteri. Ini pada kesempatan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Pak Ustaz. Jadi yang pertama, 4 pesan itu ketika mendengar kumandang azan, hendaknya seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama berhenti melakukan aktivitas pekerjaan untuk mengerjakan sholat berjamaah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaknya seluruh ASN Kementerian Agama bisa berpakaian rapi, sopan. Alhamdulillah, saya lihat khususnya ini para penyuluh gagah-gagah ya. Batiknya mantap. Cuman punten, saya sendiri pakai casual. Soalnya judulnya touring bukan yang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hendaknya menjaga kedisiplinan. Kita selaku ASN dituntut berkewajiban untuk selalu disiplin. Jadi waktuna absen nggak absen wayah ke kantor. Waktuna jam kerjanya kita melaksanakan aktivitas kegiatan pelayanan kita terhadap masyarakat. Terlebih mungkin untuk penyuluh itu kan kebanyakan di lapangan. Hendaknya ya, kalau ke lapangan ya dalam menjalankan tupoksinya masing-masing. Kalau pelayanan di kantor ya sama. Kemudian yang terakhir, hendaknya menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan kerja. Jadi lamun lingkungan kerja geus rapih, geus bersih, nah insya Allah nyaman berangkat kerja. Dia bagus tempatnya sempit, sumpah arsip di mana-mana, pinung puntung rokok misalnya. Guys, bawaan nanti kan muru kusuno, muru kusuno cek bahasa calon mana aiban. Jadi itu mungkin yang disampaikan oleh Pak Menteri kita, himbauan pesan beliau. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terkait dengan tadi yang ingin disampaikan, program kami di seksi PD Pontren itu melayani yang pertama pondok pesantren, kemudian ada madrasah diniyah takmiliyah, dan ada pendidikan Al-Quran atau LPI. Nah, maksud saya ingin menyampaikan di hadapan Bapak dan Ibu terkait dengan lembaga pendidikan Al-Quran. Pada bulan September kemarin kami melakukan verifikasi validasi keaktifan lembaga. Kami ronsel ke daerah, dibagi dari 26 kecamatan itu kami bagi menjadi 10 titik. Alhamdulillah
alhamdulillah sudah selesai di awal Oktober kalau nggak salah. Nah, dari hasil verifikasi kami, memang 75% nampaknya lembaga pendidikan Al-Quran di Kabupaten Majalengka aktif. Cuman yang 25%-nya ini ada dua kategori, antara aktif tidak hadir pada saat verifikasi dan dimungkinkan pula lembaga tersebut sudah tidak aktif. Maksudnya saya ingin berbicara di depan Bapak dan Ibu, mohon bantuannya untuk dapat memverifikasi ke lapangan lembaga pendidikan Al-Quran yang dimungkinkan pada saat verifikasi itu tidak hadir. Apakah masih ada aktivitas pembelajaran atau sudah tidak ada? Karena memang informasi yang kami terima ada beberapa lembaga yang memang sudah tidak ada aktivitas pembelajaran. Kami dituntut untuk segera melakukan verifikasi dan validasi ke lapangan agar apabila lembaga tersebut dinyatakan tidak aktif dengan tentunya bukti validasi ke lapangan, itu akan kami segera ajukan penutupan izin operasionalnya, Bapak. Karena sampai dengan saat ini per November 2024 jumlah lembaga pendidikan Al-Quran di Kabupaten Majalengka itu berjumlah 550 sekian. Artinya memang sudah sangat banyak menurut saya ukuran dari 26 kecamatan. Dan itu pun kami setiap harinya masih terus menerima konsultasi pengajuan izin operasional baru. Artinya memang sampai dengan hari ini pun masih banyak yang ingin mengajukan atau ingin mendirikan lembaga pendidikan Al-Quran khususnya, kemudian madrasah diniyah takmiliyah dan pondok pesantren pun setiap harinya ada saja yang konsultasi. Jadi mangga abdi panginten kemasihan daftar lembaga pendidikan Al-Quran per kecamatan yang harus diverifikasi atau divalidasi ke lapangan. Gak banyak loh, gak banyak. Paling banyak ada yang 8, paling banyak. Ada juga yang kecamatan, satu kecamatan itu paling 3 atau 4 yang harus diverifikasi. Itu kami mohon bantuannya. Kalau nggak salah tahun kemarin juga bapak-bapak dan ibu itu pernah melakukan verifikasi validasi juga ya. Di tahun 2023 kalau nggak salah kami ngobrol dengan Pak Kasih periode sebelumnya. Jadi kami mohon bantuannya. Nanti saya mungkin sampaikan daftar nama lembaga berikut surat pernyataan apabila lembaga tersebut mau lanjut untuk beroperasi, dan ada berita acara apabila lembaga tersebut mau mengajukan penutupan izin operasional. Itu mungkin intinya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Kasih Dimas dan Ketua IPARI. Kami mohon samanya Pak Ketua IPARI hapunten, didasari dengan keikhlasan karena ya memang di akhir tahun anggaran ini Pak Kasih Dimas juga rada nepak karang gitu. yang
yang semulanya merenang ayah jangan rapor ternyata kemarin koordinasi dengan bendahara sama malah mengerutkan kening. Jadi ya layaknya sama-sama karena memang demi lembaga kita di Kementerian Agama dan salah satu bentuk koordinasi, jalinan koordinasi yang baik apabila kita saling bahu membahu, saling membantu demi kemajuan Kementerian Agama. Itu mungkin intinya yang pada kesempatan ini ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur wa wassalamu ala rasulillah wa ala washabihi wa mawalah wa ba'du. Yang saya hormati Kepala Seksi PD Pontren, yang saya hormati Ketua IPARI beserta jajaran, yang saya hormati unsur dari Bimas Islam, dari bendahara, dari Islah pokoknya nama ada penyuluh khusus Bimas Islam itu rahmatan lil alamin KPILU. Terima kasih teman-teman semuanya, selamat datang ya di tempat terakhir saya di sini. Selamat datang semuanya. Tadi ada berbagai jalan ya, berbagai aliran, dari berbagai mazhab lah. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, ada yang lewat Ramasugi, ada yang lewat Jahil. Akhirnya ketemu di satu tujuan. Para bapak, para ibu semuanya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Betul tadi kata Pak Kasih Pontren bahwa memang geus garing lah penyuluh teh geus pantas jadi kepala KUA. Sampai hari ini udah 2 orang Pak, udah 2 orang yang hilal. Kita dukung semua ya, kita dukung beliau untuk jadi kepala KUA. Pak Haji Jalal sang Gununung itu udah siap untuk menjadi kepala KUA. Bisa jenau kewani lah. Haji Asep kan komisnya badak. Kalau nggak Bapak Ibu semuanya, kita sebentar lagi akan menghadapi porsi ya tanggal 16 itu bagi sebagian yang ikut wisata ke Jogja, kita udah komunikasi akan disesuaikan lah biar kita tidak terlalu malam nanti pulang dari Jogja di sini tidak terlalu malam karena kita besoknya hari Seninnya harus sudah ke Garut dan kami sudah minta izin ke Pak Kepala Kantor. Jadi nanti kami akan bikin surat tugas 2 hari Pak. Ya. 2 hari, ya terserah itu mangga urusan bus dan sebagainya mangga itu nanti dimusyawarahkan. Jadi ke Garut itu karena kan pertandingan itu seharian penuh ya hari Senin itu dari mulai pembukaan sampai pertandingan beres itu hari Senin. Biar aku ke jauh-jauh ke Garut ke Ulin kan. Nah jadi surat tugasnya 2 hari Senin sama Selasa. Udah ada izin dari kepala kantor, ya. Itu. Kemudian ini atlet bulu tangkis ini perlu diapolisi nih. Tadi malam itu tanding saya duet dengan Pak Kepala, terus sama atlet yang akan dikirim. Itu dari skor 30 dia hanya dikasih 11 Pak. Ini harus banyak latihan lagi itu, ya. Harus banyak latihan lagi atlet. Kalau ada atlet yang baru maka ditambah lagi lah. Nggak tahu sungkan atau apa. Pokoknya mumpung masih ada waktu berbagai cabang sebelah minimal hari Jumat lah latihan lagi di mana gitu kan, bulu tangkis, terus tenis meja, terus apa lagi lah ya, terus dilatih mulai sampai ke orang teh yang hari itu teh kan piknik kumpul gitu kan, harus ada yang didapat di situ. Kemudian kepada Pak ya yang sudah kemarin udah lolos di administrasi, saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan itu langkah awal untuk selanjutnya bisa mengikuti tahap selanjutnya seleksi
nggak tahu tanggalnya, saya belum tahu kapan. Mudah-mudahan semuanya bisa lulus, dan yang tahap yang belum juga nanti masuk tahap 2 juga semuanya bisa lulus lah, bisa masuk ke P3K semuanya. Ya. Kemudian kita tahu bahwa sudah ada Juklak, Juknis, ya, edaran terkait rekrutmen petugas haji. Mangga itu terbuka karena di situ tidak ada masa kerja, ya, tidak ada istilahnya PNS, jadi boleh untuk ASN, jadi penyuluh PNS dan P3K kalau ingin ikut seleksi petugas haji, mangga, pintu sangat terbuka, ya. Untuk yang PAH nanti bisa dari unsur pesantren, ya, masuknya, atau dari unsur ormas, tinggal dibaca lah edaran apa yang kita turunkan kemarin. Terbuka semuanya, nanti kita seperti tahun-tahun sebelumnya, formasi dan komposisinya 3 ketua kloter dan 2 pembimbing ibadah, ya. Mangga mau mana aja. Kalau pembimbing ibadah mungkin ada hal-hal tertentu, yaitu harus sudah haji, terus harus mempunyai sertifikat pembimbing manasik haji, itu kekhususannya. Kalau yang ketua kloter itu terbuka, ya, terbuka untuk semuanya. Di sana cuma ada batasan usia saja, usia juga. Terus sarjana pendidikan juga. Kalau ketua kloter sekarang itu diutamakan S1. Kalau dulu itu harus S1. Ya. Kemudian saya sudah tadi men-share surat, ya, terkait konten kreator. Jadi bagi penghulu dan penyuluh itu hukumnya wajib untuk ikut. Ya, durasinya 60 sampai 90 detik. Dan dimulai dari kemarin, dari tanggal 11 November sampai dengan 11 Desember. Nanti untuk link pengirimannya nanti akan di-share kemudian. Jadi sok di ayeuna bikin konten-konten terkait, di sana ada tentang pinjol, tentang judi online, tentang bahaya perceraian, dan tentang stunting. Pilih salah satu, ya. Sok ditelangi itu surat tadi yang dari Kanwil itu. Kemudian hari Jumat juga itu ada Zoom, stopan, ya. Hari Jumat mohon gak ikut. Itu, ya, yang harus segera ditindaklanjuti oleh semuanya. Alhamdulillah kita bisa ini dari sebelum ada IPARI, ya, bahkan nih dulu masih pok jalur, kita ini rencana mau rintap di sini baru hari ini nih, setelah lebih dari 12 purnama ini baru kesampaian, ya. Terima kasih, ya. Ini saya sekalian mengendorse, ya. Ini gordengnya ini dari Johan itu, Johan penyuluh honorer Cikijing itu. Jadi yang butuh gordeng itu jangan kemana-mana. Tuh ada saudara kita yang dagangan jualan gordeng, ya. Kemudian untuk gentingnya itu dari Alek ini, Alek, ya. Alek kan ada genting batina, ada. Ya. Kalau untuk pembiayaan itu ke Pak Umar itu, untuk pembiayaannya. Nah itu, ya, teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadiran semuanya. Alhamdulillah kita diberi kelancaran, ya, sampai di sini. Terima kasih atas kekompakan semuanya, juga atas sumbangsih dari semuanya sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Betul bahwa tadi kata Pak Kasipondren bahwa ke depan mungkin Kementerian Agama itu ada perbaikan lah, ya, ada perbaikan bagi kita lah, internal kita di sini. Karena selembut dan sesejuk Pak Nazaruddin Umar sepertinya geram kemarin itu. Jadi beliau kan jangan sampai tim khusus saya ikut bermain di proyek, ikut di masalah kepegawaian, ya. Terus jangan sampai istrinya Kanwil lebih berkuasa dari Pak Kanwilnya. Boleh
kita melaksanakan ibu-ibu boleh melaksanakan kegiatan Dharma Wanita, tapi jangan sampai merecoki pekerjaan suaminya. Ya, jadi ulah supaya hayang jadi ya lewat ibuna, hayang jadi hayang jadi petugas haji, kagalakan koperasi kayak ibu kepala bu, Alex gitu. Itu mangga tadi masih terbuka kesempatan ya untuk khususnya penyuluh PNS yang berminat untuk menjadi kepala KUA. Saya persilakan, sangat-sangat terbuka ya untuk semuanya. Da ari naon potongan nama jeung dedegan nama geus pantes lah. Ya, sadaya oge untuk menjadi kepala KUA. Dan kita tahu bahwa seperti yang saya ungkapkan di setiap monet bahwa kita kekurangan dari kepala KUA di tahun ini sampai tahun depan kita kekosongan 4 kepala KUA dan itu membutuhkan pengganti kan. Terus banyak penghulu kadang yang sudah jadi penghulu ada yang tidak mau, ada yang belum pas juga gitu. Ada yang pakaiannya juga belum rapi gitu kan. Jadi akhirnya ya kenapa tidak penyuluh untuk menjadi seorang kepala KUA. Dan pasti nanti juga ada perhatian lah dari pusat lah ketika KUA ini sudah menjadi satker ya. Kemarin kan dijelaskan bahwa kita sudah banyak diprotoli ya, terutama haji, BPJPH juga kan. BPJPH sekarang sudah jelas-jelas sudah pindah dari Kementerian Agama ya. Dan nggak tahu ini nasib halal nanti ke depan seperti apa, kita lihat saja ya. Kemudian sebentar lagi ada kegiatan Hari Amal Bakti, ada wacana untuk jalan santai karena situasi dan kondisi kantor masih dalam pembangunan. Itu ada wacana jalan santainya dilaksanakan di Lemasugi, Pak. Ya. Ada wacana dilaksanakan di Lemasugi ya, karena tempatnya luas gitu kan. Tempat sejuk, juga parkirnya enak lah ya. Mungkin nanti akan dirapatkan lagi ya, karena untuk situasi di kantor kayaknya untuk hari-hari ini, bulan-bulan ini tidak memungkinkan ya, karena masih dalam pembangunan ya. Itu saya pikir ya, mudah-mudahan Pak Menteri juga kemarin cuma nggak disinggung ya tentang kesejahteraan pegawai ya. Mudah-mudahan ke depan ada kesejahteraan pegawai ya. Itu atau nanti bisa masuk ke pengaduannya Mas Wapres ya. Nanti bisa itu WA ke sana ke Mas Wapres. Sekalian adukan juga Bapak ke sana. Itu ya yang bisa saya sampaikan sambil menunggu nasinya datang. Mungkin ada hal yang akan disampaikan oleh pengurus Impari, saya persilakan. Terima kasih Pak Kasih Bimas, Pak Kasih PD Ponten yang telah memberikan gambaran tentang kinerja kita sesuai instruksi Pak Menteri Agama yang baru. Paling tidak ada 4, minimal udah apalan bapak datang terus ditulis hasilnya Pak Umar di grup ya. Di yoga disematkan nggak ketinggalan terus-terusan. Biar harus baca terus gitu. Untuk masalah data Pak Kasih PD Ponten tinggal di share aja ke rekan-rekan. Misal contoh ini untuk Kertajati, barangkali ada yang belum terverifikasi, biar kita sama-sama dengan seluruh penyuluh bergerak. Kalau yang belum, langkahnya harus bagaimana, apakah kita undang atau kami sendiri yang diberi wewenang untuk verifikasi, poin apa saja yang harus kita lakukan. Jadi biar membantu Pak Kasih PD Ponten dan jajarannya. Itu untuk masalah data. Pada prinsipnya insya Allah Pak, rekan-rekan, saya kira untuk masalah
TPQ itu pasti antusias lah. Bahkan ada yang rata-rata di antara rekan-rekan mungkin pengurus TPQ itu sendiri. Bahkan masuk jajaran FKPQ juga. Kayak tinggal datanya saja, biar nanti per kecamatan, dan itu tanggung jawab bersama penyuluh yang belum di kecamatan dimaksud gitu Pak. Contoh di Kertajati berarti tanggung jawab kami bersembilan. Itu aja Pak. Barangkali tinggal datanya saja Pak Kasih. Yang selanjutnya yang disampaikan oleh Pak Kasih Bimas, rekan-rekan, kita berharap tadi rekan kita yang mau maju di kepala KUA ya tentulah kita dukung. Tapi dukungan itu jadi nanti kita harus gawangi ya, tentu minta bantuan ke Pak Kasih Bimas itu dari jadi kumah itu di gawangan ke Pak Kasih Bimas. Itu lah. Hari itu tinggal digawangi ke Pak. Nah, udah bersih-bersih di dia mulai gitu lah. Anu teu kenging mah tadi ge bersih-bersih gitu lamun gaduh maksud sumpingna ka bukan jabatannya, contoh ka ibu kemenang tadi gitu Pak Kasih kan gitu. Lamun ayeuna sumpingna ka ibu kasih ka anu punya jabatan apa kasih kan begitu orang, makanya saya minta ke Pak Kasihnya sekarang langsung gitu digawangi. Nah, rekan-rekan barangkali ada yang ingin kita obrolkan, tapi sebelumnya perlu saya ingatkan, kita diminta pendaftaran Porseni harus sudah jadi, para pesertanya sudah matang. Nah, itu di tanggal 22. Sekarang November. Iya, November 22 harus sudah dilaporkan jumlah peserta yang ikut berapa, terus yang ikut lomba berapa gitu. Ya. Sebab nanti ada ruang pendaftaran kan, sebab sepertinya untuk tahun ini akan beda dengan ketika di Pangandaran juara K2 teh bulu tangkisnya 300.000. Ayo nama dengar-dengar juara 1 3 juta, juara 2 2 juta, juara 3 1 juta katanya. Padus. Ya, Padus lebih besar katanya. 5-2 sana. 5-3-2 perasaan, tapi ya nantilah kita. Yang jelas nanti ada uang pendaftaran untuk tiap cabang itu ada yang 250.000, kalau Padus 300, Padus dan Poli 300. Tapi kita nanti itu mah dari kasih pari lah, dari kasih pari. Terus kita juga nanti alhamdulillah Pak Kasihnya sangat antusias, dan mungkin Pak Kasih, Pak Kepala Kantor dan rekan-rekan juga balik lagi itu Pak diulang sana untuk tanggal 16 ya. Alhamdulillah jadi yang ikut piknik akan pulang lebih awal, jadi itu capek tuh. Tadi ke Pak Ali itu berkelendang di mobil teh. Kemarin sebatkan jalan waduh dari Jogja. Bersama mobil lah. Ya tadi sama mobil. Rumah jalan balik di Jogja nak. Jam 2 puting ya langsung pulang nak ke Majalengka, naik mobil bus mereka Garut. Angger gitu jawabannya. Jawabannya balik gitu. Jadi udah pulang ke rumah berarti. Udah pulang, namun pulang di Jogja nak tabu 2 menit mah berarti cek nusa mobil tadi Pak, nusa mobil. Jadi mau pulang ke rumah langsung berangkat. Yang kali siapkan acuh nabae gitulah. Atau di Jogja namanya seratus kalau Pak Garut gitu. Baik rekan-rekan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Sekali lagi saya tekankan Umat dan rekan-rekan, format jadi peserta lomba itu di tanggal 21 harus sudah masuk ke saya. Tanggal 22 harus saya laporkan ke panitia, ke ketua panitia yang kebetulan ketua IPARI Cimahi. Jadi mohon maaf ya, disegerakan daftarnya biar kalian yang itu saya daftar itu masuk ke ngantesan daftar biar nanti ada
secepatnya lah datanya tanggal 21 akhirnya tanggal 13 masih ada 8 hari lah. Makanya kemarin kita share di grup. Saya juga mohon maaf ke Pak Kasih kemarin catur jengkang Eji tilu babak teh lengan Pak. Sampai Kang Eji mah geus teu fokus pada sama buku yang gede. Aduh, punten ya Kang Eji make waktu. Puyang nama ku make waktu. Jadi hapunten amari abdi kalau fokus jeung Kang Eji ai tuan rumah da Kang Fadil kabul Pak teu nyuguh. Kang Fadil itu tegelan. Siap. Terima kasih rekan-rekan. Barangkali ada yang ditanyakan monggo. Mau ke Pak Kasih PD Pontren atau Pak Kasih Bimas? Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Kasih Bimas, Pak Kasih PD Pontren dan seluruh pegawai Kementerian Bimas Islam, Pak Dustin sehat, calon haji. Yang terhormat juga Pak Ketua ya, dan seluruh jajaran pengurus juga seluruh penyuluhnya agama di Kabupaten Majalengka. Yang pertama lagi-lagi terkait dengan menyampaikan Pak Ketua atas izin Pak Ketua juga bahwa kita sekarang peserta Porseni itu Pak Kasih saya laporkan yang sudah daftar 3 bis ya. Jadi saya tidak menghitung 1 bis buat siapa, yang jelas untuk itu 3 bis dan PAH yang daftar di list itu ada 71 ya. Jadi semuanya penyuluh agama yang berangkat dari Majalengka itu 3 bis, insya Allah ke sana. Terus yang selanjutnya terkait dengan pembayaran iuran, kayaknya Pak belum ada yang masuk ya. Dan nanti karena saran Bu Haji Dian atau Bu Bendahara dikumpulkan saja di Pak karena sudah tertinggal terkait dengan setoran per kecamatan Pak Ketua. Jadi nanti dikumpulkan di Mang Andri saja dulu untuk Pak. Dia tidak terlalu untuk Pak hari ini kayaknya cair ya yang bulanannya. Kemari, terus saya. Ngomong. nah Sisikan dari situ. jadi kalau sampai tanggal 16 itu Pak cair 2 kali lagi yang Desember ya. November Desember ya. Nah jadi untuk peserta tadi ya 3 kali untuk peserta 3 bis berarti kita kalinya 59. Dan dipastikan itu karena kita hitungannya adalah satu ya perorangan, sehingga di iuran itu mau tidak mau kita harus bayar semua. Misal ini mah ada yang keluarganya yang tidak bisa ditinggalkan, temangkat anggar kudu bayar. Sebab hitungannya kita tidak ada yang gratis. Jadi termasuk Pak Ketua juga pun melalui kita dihitungnya itu 59, jadi 3 mobil. Dan mobil perlu diketahui ya, di tanggal 4 itu kita sudah jadi bis BS Gupili ya. Karena ada perubahan waktu, jadi sekarang itu BS 1 Wijaya 1. Nah itu gue menang neangan. Nah tadi BS 1 Wijaya 2. Ya, Wijaya 2. Jadi yang Kuningan terus Parino memang, dan BS pun satu-satunya itu habis dari mana gitu. Pulang langsung ke kita gitu. Nah, terkait dengan ongkos ya, kalau memang nanti keputusannya apakah memang kita akan 2 hari di sana. Dulu kan kita masih bertanya di surat tugas ya, bisa enggak gitu 2 hari. Nah itu terus biasa, nah orang eksapoe naik 2 poe, ambeh segera menghubungi lagi bis karena masih kontraknya 1 hari. Lamun 2 poe berarti bakal nambah Pak Haji. Itu terkait dengan itu ya. Nah terus yang selanjutnya terkait dengan kontingen, atlet ya. Atlet itu yang belum kebayang catur tadinya Pak Ketua, jadi catur. Terus yang lainnya insya Allah nanti direvisi ya, yang saya kirim di Ipari itu, karena apapun alasannya
itu mungkin Teh Haji Wiwin salah satunya hasil seleksi di Padus. Jadi nanti saya ganti ya, gitu, karena tahunya yang itu tadinya dalam catatan awal. Nah, untuk cabang tenis meja, nah tentukan segera. Kalau misalkan masih 3 orang kan, antara Pak Syaikina Udi, Andri Nurdin, nah Syekh Maulana Andri, Maghribi, nah Muhyiddin Desa, Nurdin, nah Mang Nurdin dari Paten. Kadipaten. Nah, nanti 2 orang itu, dari 3 orang itu siapa yang jadi itu. Terus untuk yang bulu tangkis mungkin karena kita sudah punya itu ya sudah baik laki putra atau putri. Berarti untuk poli putri kita tidak ada ya, bukan? Tidak ada. Karena hanya 1 orang yang siapnya. Jadi mau ayah terkecuali mau pakai udin di jilbab bisa boleh. Terus yang selanjutnya terkait dengan lamanya di sana, begitu apakah nanti kita akan 2 hari atau tidak, segera diputuskan. Karena terkait dengan tadi ya ada penambahan mungkin mobil ya. Jadi kalau 2 hari itu meureun neangan hotel, nah hotel bersyariah maksudnya apa dina mobil gitu. Nah, di masjid maksudnya. Nah, sehingga kita bisa ada keputusan mau anduk tante gitu. Anduk ting sabun. Terus yang selanjutnya terkait dengan peserta bakal insya Allah secepatnya ya. Bahkan saya usulkan untuk kelihatannya yang sering latihan itu diantaranya ya bulu tangkis putri ya. Itu sering. Nanti untuk putra juga poli putra juga kita akan adakan lagi. Nanti di mana pokal mau kudu deh. Entong sekali gitu maksudnya. Saat itu yang ingin saya sampaikan, dan akhirnya kita nanti berangkat 3 bis dan katanya di sana itu nanti harus segera didaftarkan juga jumlah peserta ya Pak dengan jumlah mobil. Jadi api laporan ke Pak Ketua, insya Allah kita mobilnya 3. Kalau orangnya, kalau jobnya dihitungnya itu 59, kalau orangnya saya belum tahu pasti karena barangkali ada yang tidak ikut. Nah, untuk ASN baik PNS maupun P3K yang berangkat atau tidak itu tetap harus berbayar karena hitungnya kita 1 orang satu ya, termasuk Pak juga. Kalau Pak yang ikut saja, karena kan saya lihat itu kan ada 90 ya. Nah yang daftar itu 71, jadi yang bayarnya 71 saja. Yang ikut saja lah gitu. Kalau yang ASN semuanya wajib bayar, begitu. Nanti Bu Haji Dia tinggal di cross check saja dengan saya ya ada kapan, dan Pak Ketua saya sampaikan kita sudah ngasih DP itu 2 juta, 1 juta ke BS Mopili dan 1 juta lagi ke Wijaya karena kita bisa beda mobil. Itu mungkin sementara, dan insya Allah untuk hal-hal terkait dengan peserta, terkait dengan kontingen, insya Allah akan disegerakan dilaporkan ke Pak Ketua yang fixnya siapa Pak. Satu nuhun dan dilanjut mangga. Dijawab dulu Kang biar lebih jelas. Pertama untuk kontingen tadi yang padus sudah pasti, bola voli sudah pasti, bulu tangkis putri sudah pasti, tenis meja putri sudah pasti. Yang belum pasti itu tenis meja putra, bulu tangkis putra mungkin ya. Monggo kalau rekan-rekan setuju untuk termasuk catur. Saya kemarin datang ke KUA Majalengka itu Kang Eji bagus lah, terus Kang Iman juga bagus, cuman kata Kang Udi itu kan bisa masuk tenis, bisa masuk catur. Mana Kang Udi nanti? Tuh. Kang Udi mau pilih apa Kang? Ngarah puguh ya teh. Ai pilihan sorangan mah biasanya rada giat teh.
Nanti jadi begini, kalau rekan-rekan setuju, terutama yang bulu tangkis putra dan tenis bulu tangkis, tenis meja dan catur, kalau rekan-rekan setuju, kita masih ada waktu hari Jumat dari besok Kamis masuk anu protes Pak. Sok anu baru asa gitu maksudnya. Besok Jumat atau hari Selasa tanggal 19, monggo kita akan minta izin ke Pak Naib Majalengka. Alhamdulillah welcome, waktu dan tempatnya disiapkan terus gitu, bahkan ada sparring partner gitu. Di catur ada Pak Penghulu Kuli Romli, di tenis juga ada Pak Naibnya gitu. Jadi minimal yang latihan mah pastilah gitu. Monggo yang ingin pasti nanti untuk para peserta atau pemain yang mau di tenis meja, bulu tangkis dan catur, kita sepakati mau hari Jumat atau mau hari Selasa. Selasa ya? Jumat sama Selasa. 2 hari. Siap ya? Pokoknya yang mau jadi peserta bulu tangkis, tenis meja dan catur putra, kami tunggu hari Jumat di KUA Majalengka, gitu saja lah. Ya. Terima kasih. Barangkali ada yang lain, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimas, hormati kasih dari konten, berarti juga staf Dimas. Semoga kesempatan. Pertama menanggapi tentang LPG atau TPG ya dari pada konten, insya Allah kami coba untuk nanti bersama dengan pengurus LPG KPG di kecamatan masing-masing untuk verifikasi lembaga yang masih aktif atau yang pasif. Dan yang kedua, Pak kasih dari konten terkait pondok pesantren juga, kadang kami juga kesulitan untuk mendeteksi mana yang masih aktif atau pasif atau yang memiliki izin operasional belum. Karena kadang-kadang kami dari pihak kecamatan belum minta data tentang pondok pesantren. Ya saya cuma memberikan data yang ada pelang ya, tanda kutip pelangnya, sementara kami belum tahu apakah itu memiliki izin operasional atau tidak. Nah, sehingga ketika misalkan ada masyarakat yang melaksanakan pondok pesantren hendak mengajukan bantuan, itu kan harus ada izin proporsional. Nah, kami tidak memiliki data. Dan di kecamatan juga ini siapa yang menanggung jawab masalah pondok pesantren dari pengawas juga mungkin ya atas tangan, sementara kami ya secara geografis itu tidak terkait. Kemudian yang kedua terkait dari usulan dari Pak Sangmar tentang usulan bagaimana kita memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Pak Pemenang tentang izin kita 2 hari. Ya. Apakah kita akan mau memanfaatkan momen tersebut? Saya kira mungkin tidak akan sepakat semua ya kalau untuk memanfaatkan 2 hari tersebut. Kalaupun misalkan nanti ada yang sepakat, saya kira itu tinggal di data ulang dan nanti disetujuskan. Jika disepakati ada 60 orang, berarti khusus yang 2 hari. Ya. Kalau yang lainnya mungkin harus disisir kembali. Dan masalah biaya tidak, enggak masalah tidak sepakat. Itu saja mungkin. Terima kasih. Sudah tugas 2 hari. Atas capek di Jogja, surat tugas 2 hari Pak Ketua. Iya. Silakan.